record dulu. Kita tadi sampai sini ya. Ini metode yang biasa digunakan dan termasuk kalau di beberapa buku misalnya ekonomi publik. Ini cukup membantu menjelaskan ada kalau di varian tidak diterangkan ya. Kalau di varian tidak, tapi di buku Nicholson ya diterangkan ada first fundamental theorem dari social welfare function ini. Kalau yang tingkatan pertama itu pakai caranya si Adam Smith. Adam Smith ini percaya bahwa kesejahteraan itu bisa dicapai dengan cara dilakukan pasar bebas gitu. Artinya biar mereka saling bersaing, mereka menentukan yang terbaik bagi mereka, pasti kesejahteraan itu akan muncul. Jadi nggak usah pemerintah ikut campur. Jadi istilahnya ada invisible hand. Jadi ada tangan tak terlihat yang akan mendorong. Kalau seandainya barang itu dibutuhkan, pasti akan diproduksi banyak. Tapi kalau seandainya barang itu tidak dibutuhkan, itu tidak ada yang akan memproduksinya. Maka si Adam Smith percaya formula untuk mencapai kesejahteraan itu adalah dengan cara diberilah kebebasan itu sebebas mungkin. Maka ada yang menganggapnya liberal itu, ekonomi liberal memang core-nya, nyawanya itu dari pendapatnya Adam Smith itu. Jadi cukup dengan invisible hand, tangan terlihat yang akan mendorong, menggiring ya, mencapai titik optimal, yang mencapai efisiensi. Dari sana akan kelihatan bahwa peran pemerintah tidak ada di sana, karena semua masyarakat itu bergerak bebas gitu. Contoh yang sederhana yang mungkin bisa kita pahami, contohnya mungkin kayak vaksin sekarang gitu. Ya, kalau seandainya kan sekarang digratiskan sama pemerintah kan vaksin. Tapi kan ada masyarakat tidak percaya dengan seperti itu, takut dengan efek samping dan sebagainya. Ya kalau gitu nggak usah digratiskan saja gitu. Capek-capek beli vaksin malah mahal, tapi kadaluarsa gitu kan rugi negara. Oh kalau gitu nggak usah dibeli vaksin. Biar masyarakat tuh kalau seandainya dia butuh dengan vaksin itu dibeli. Berapa yang dia mau dibeli? Nah, itu kalau pakai dengan cara metode orang liberal seperti itu. Termasuk kayak misalnya kayak, kalau seandainya orang sakit, nggak usah, BPJS itu kan mengcover semua ya. Semua penyakit itu di-cover sama dia. Walaupun sekarang udah dipilah-pilah juga ya, penyakit apa yang di-cover. Orang cukup bayar dengan uang tertentu, mungkin agak relatif rendah, ya, tapi mungkin bagi orang itu agak berat. Dipotong gajinya sekian untuk BPJS. Tapi kan kalau kita nggak sakit, ngapain kita dipotong gajinya kan? Itu bagi orang yang tidak suka dengan itu, pasti menolak sistem itu. Ya. Di sini itu cara teori pertama ya. Kalau di bukunya Nicholson diterangkan, buku lain juga diterangkan bagaimana tingkatan kesejahteraan pertama, versinya itu yang pertama, tingkatan pertama itu Adam Smith idenya. Jadi kesejahteraan itu, welfare itu bisa dicapai dengan pasar bebas. Kalau begitu tidak ada dong peran pemerintah, gitu kan? Karena semuanya kayak tadi. Ya kalau gitu biar aja lah masyarakat. Kalau seandainya dia butuh vaksin dia beli gitu. Tapi kalau enggak, nggak usah. Berarti kan nggak perlu ada pemerintah di sana. Nah ternyata dengan cara second fundamental itu bisa. Artinya di sini diberilah metode welfare itu bisa dengan fungsi secara agregat utility semua masyarakat. Mungkin kita tidak bisa memuaskan semua orang gitu kan, untuk mencapai kesejahteraan itu. Tapi bagaimana kalau seandainya segelintir orang ini bisa kita bahagiakan? Itu pasti akan social welfare itu akan naik. Itu kan logika akan seperti itu. Karena fungsi kita itu fungsi increase. Jadi kalau nambah utility satu, individu satu ya, ditambah kepuasannya, itu pasti akan meningkatkan social welfare. Atau dinaikkan. Kalau bisa syukur-syukur bisa naikkan semuanya gitu. Tapi kalau tidak ya segelintir saja dinaikkan gitu. Itu pasti akan meningkatkan welfare ini. Maka kalau semua masyarakat mungkin dari 100 sekian penduduk ya yang wajib divaksin misalnya, karena kalau yang anak bayi kan belum, mungkin ada 100 sekian yang mau divaksin, mungkin dari 100 itu nggak semua orang suka gitu mau divaksin karena takut dengan hal-hal efek sampingnya gitu. Tapi mungkin dari sekian orang cukuplah 10 juta orang mungkin yang ingin divaksin, itu cukup meningkatkan social function ini. Jadi dengan cara teorem yang kedua ya, dengan metode ini, fungsi yang kedua ini kalau di varian tidak diterangkan, tapi di buku lain diterangkan. Kalau ini dinaikkan salah satunya saja ya, atau kalau bisa dinaikkan kelompoknya, kepuasannya, itu bisa
meningkatkan social welfare function. Walaupun nanti muncul juga ya dalam prakteknya demokrasi kan muncul juga. Biasanya yang disejahterakan itu kan kelompok mereka saja kan, yang dekat sama mereka. Kan. Maka ada KKN itu kan, kolusinya ada, nepotisme juga masih dekat-dekat itu. Yang dikasih jabatan kan orang dekatnya aja gitu. Ya, yang tuh nggak kebagian jabatan gitu kan, seperti itulah. Tapi kan dengan ada segelintir orang itu disenangkan diberi jabatan, mungkin secara sosial welfare-nya naik, kan logika seperti itu. Apa kan kalau bisa ya, kita berharapnya kan kalau keadilan sosial ya semuanya dinaikkan. Jadi tidak cuma satu orang saja yang dipintarkan. Ya. Maka Bung Karno itu luar biasa ya. Bung Karno itu ketika Indonesia merdeka itu punya keinginan cita-cita luhur, pengen memberantas buta huruf. Nah, itu dengan berapa waktu Indonesia itu bisa dari sekian banyak penduduknya itu bisa diselamatkan ya. Bagaimana proyeknya Bung Karno ketika jadi presiden ya. Baru dilantik, habis itu ambisius pengen memberantas buta huruf. Nah, sekarang kita yang udah diberi nikmat kemerdekaan ya jangan sampai disia-siakan. Tingkatkan pendidikan ini, niatkan meningkatkan kesejahteraan individu lah ya. Individu setidaknya nanti meningkatkan sejahtera sosial ya. Jadi mudah-mudahan kalian habis tamat dari UNAN dapat kerja yang layak, setidaknya kalian meningkat harkat hidup kalian sendiri dan tidak tergantung lagi sama orang tua gitu kan. Nah, kalau bisa lebih tinggi membantu orang tuanya gitu kan. Jadi orang tuanya terbantu dengan kalian bekerja habis tamat dari sini. Mudah-mudahan ketika lebih lanjutnya mungkin nanti pemangku kebijakan ya sejahterakan masyarakat sekitar gitu kan. Harapan seperti itu. Jadi dengan cara Indonesia bisa dikatakan ya Indonesia lagi memberikan investasi tinggi bagi kalian dalam SDM-nya. Jadi niatkan diri kalian sebagai agen untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Jadi kalau kalian pintar atau kalian bisa tamat dari sini dapat pekerjaan yang layak yang bagus, itu setidaknya membantu hidup kalian minimal ya. Kalian yang selamat sendiri setidaknya itu juga membantu lah. Tapi kalau bisa skop lebih besar lebih bagus gitu kan. Membantu orang tua, membantu adik, untuk yang lain, kalau bisa bantu tetangga, bantu negara itu lebih bagus. Di sini yang social welfare function ini akan kita gunakan dalam analisa kita. Jadi beberapa buku akan menggunakan fungsi sosial dengan cara seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, apakah ini social optimal allocation itu pasti Pareto optimal gitu ya? Jadi apakah setiap sosial optimal aplikasi itu akan menjadikan Pareto optimal? Kalau iya kenapa gitu kan? Kalau enggak, kenapa gitu ya? Kalau seandainya itu tidak terjadi ya, kalau seandainya sosial optimal itu tidak dialokasikan secara optimal dan kita Pareto optimal itu kan kalian harus ingat ya, Pareto optimal itu pasti identik dengan efisiensi nanti. Pareto itu apa? Pareto optimal itu adalah kita tidak bisa menjadi lebih baik ya. Tanpa mengurangi kepuasan orang lain. Kalau seandainya kita bicara kepuasan ya, kita ingin puas misalnya mungkin ilustrasi makanan lah, teman kita dikasih ayam satu, teman kita juga ayam satu, tapi kita masih lapar kan, kita ingin menambah kepuasan kita. Ayam cuma ada 2 gitu, sama kita satu, sama teman kita satu. Kalau yang optimal itu adalah ketika kita udah puas dengan satu ayam, teman kita puas dengan satu ayam. Tapi caranya kalau seandainya kita ingin naik menjadi lebih puas lagi, menjadi dapat 2 ayam, terpaksa ayam teman diambil gitu kan. Itu yang tidak optimal ya. Tapi kalau udah optimal itu adalah sebenarnya udah tingkat kepuasannya sama gitu, antara si A sama si B. Jadi kalau seandainya misal ya, saya mau nambah jadi 2 ayam, kalau seandainya di piring masih ada gitu, atau di apa ya, di mangkok masih ada gitu, masih ada ayam lagi satu, saya bisa nambah gitu. Saya nggak merugikan teman saya gitu kan. Ternyata teman saya mau nambah, masih ada di mangkok, ya bisa, kita sama-sama bisa naik gitu. Berarti ketika kita sama-sama bisa naik tanpa mengorbankan orang lain atau merugikan orang lain, itu dikatakan kita masih bisa meningkatkan menjadi efisien. Tapi kalau seandainya kita mau nambah lagi ayam kita, ya kayak tadi contohnya mau makan ayam, tapi nggak bisa lagi tanpa terpaksa kita harus ambil ayam orang lain gitu, dari piring orang lain. Nah itu caranya udah optimal gitu, udah nggak bisa lagi naik. Selain alternatif terakhirnya adalah mengambil jatah orang lain. Jadi
kalau seandainya seseorang itu masih bisa meningkatkan kepuasannya tanpa mengurangi kepuasan orang lain, dia dinamakan inefisiensi, belum efisien. Kapan dikatakan efisien adalah ketika tadi dia kalau optimal ya, masing-masing mendapatkan porsinya sama atau sesuai dengan alokasi efisiensi dia, kepuasan dia gitu. Ini contoh secara grafik kita coba ya. Ini setidaknya kalian harus terbiasa ya. Kalian ingat ekonomi itu terbiasa dengan 3 hal. Dia harus bisa secara grafik, bisa secara matematika, dan tidak kalah penting intuisinya, intuisi ekonominya paham. Jadi mungkin orang lain lihat grafik ya bisa sama-sama lihat grafik, tapi kita memaknai grafik ini seperti apa, itu harus bisa ditangkap sama kalian. Ya, sama kayak orang yang lihat itu, orang lagi naik pesawat, gitu, pilot itu kan dia lihat tanda-tanda itu kan, ketinggian sekian knot dan kecepatan sekian knot gitu kan, ketinggian berapa kaki. Ya itu apa? Nggak penting bagi kita kan, yang penumpang nggak penting, itu bagi dia penting gitu. Karena yang bisa mengantarkan keselamatan ya setinggi apa dan kecepatan berapa, itu dia paham. Itu orang yang paham dengan bidangnya. Nah, kalian karena berjodoh dengan jurusan ini ya, atau program studi ini, ya setidaknya kurva ini paham gitu, ya. Jadi output dari sini pertemuan ini setidaknya ketemu kurva seperti ini kalian paham. Maksudnya apa gitu kan? Ini kurva yang dikembangkan oleh salah satu ekonom juga, Edwards. Jadi dia kembangkan di sini kurva ya, si A ya, ini titik awalnya titik 0 ya, tidak ada sama sekali. Sedangkan si B ini adalah bentuk pencerminan diputar, bisa dikatakan berputar 180 derajat ya. Yang hasilnya adalah berupa pencerminan dari si A. Jadi kalau seandainya kalian lihat tangan kalian di kaca, tangan kanan kalian itu akan menjadi tangan kiri kan. Begitu juga kalau di sini kita ingat utility itu semakin ke kanan dia semakin tinggi kepuasannya. Berarti si B kebalikannya, semakin ke kiri ya itu semakin tinggi kepuasannya. Nah, kalau kita pindahkan, kita proyeksikan ini kepada kurva dua dimensi, di mana kurva horizontalnya adalah kepuasan si A, sedangkan yang vertikal itu kepuasan si B, maka kita bisa contohkan ya, ketika titik ini, U aksen 1 ini, itu adalah titik tertinggi kepuasan si A. Ya. Tapi yang jadi masalah adalah si B tidak punya kepuasan. Yang suaranya dikondisikan Rio ya. Silakan di-mute dulu. Oke. Nah, kalau di sini ke titik ini ya, pada titik ini kepuasannya itu kepuasan tertinggi si A. Tapi si B tidak punya kepuasan. Ya. Jadi si A puas sekali, tapi si B nggak kebagian, nggak ada yang kepuasan. Dan sebaliknya, kepada titik ini kepuasan tertinggi si B, tapi si A nggak kebagian. Artinya si A sini 0, tapi si B itu titiknya tertinggi. Di sini kita punya titik yang dinamakan Pareto optimal gitu ya. Di sini kepuasan si A kita simbolkan dengan U aksen 2 ya. Sedangkan si B U aksen 2B. Kalau kita pindahkan ke sini dia akan menjadi seperti ini. Di titik inilah titik kesimbangannya. Kita contohkan bagaimana kalau seandainya ada kurva different curve satu lagi atau kurva utility lain, yaitu kurva utility B, tapi dia posisinya itu di sebelah kanan. Kalau semakin sebelah kanan itu tingkat kepuasannya rendah. Kalau kita lihat secara grafik di sini, kepuasan si A itu tidak berubah tetap, ya masih di U aksen 2, sedangkan si B itu turun gitu kan, itu di U aksen B ya, U hat B ya, pakai topi di sini ya. Nah kita lihat di sini, si B itu sebenarnya bisa maju kan, kamu maju aja karena bisa meningkatkan kepuasan tanpa merugikan si A. Ya, berarti jangan pilih ini, U hat B ini jangan dipilih ya. Si B pilihan utility B topi ini jangan dipakai. Yang dipakai itu UB aksen 2 gitu. Naikkan kepuasan, kamu masih bisa naikkan kepuasan. Tambah konsumsinya gitu kan masih dimungkinkan tanpa merugikan orang lain. Si A nggak dirugikan. Jadi yang mungkin yang bagus itu adalah di sini. Ini yang dinamakan nanti utility possibility frontier UPF ya. Sepanjang ini di bawah ini itu masih dimungkinkan. Dia masih berada mungkin diambil kepuasannya bisa, tapi tidak optimal. Yang optimal kalau udah sampai titik ujung ini ya. Ini dinamakan yang di bawah kurva ini utility possibility set. Oke.
Sejauh ini ada pertanyaan dulu? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ini kita baik mendongeng hari ini. Matematikanya saya kurangin ya buat pertemuan ini. Kalau mau lihatnya matematika ada di Nicholson ya. Nah, ini kita pindahkan ke sini ya. Kita contohkan di sini, ini social indifferent curve-nya. Secara sosial dia berbentuk tidak apa ya? Kadang cembung, kadang cekung gitu ya. Ini 3/3 nih. Ya, di satu sisi dia turun dulu, ntar naik lagi, turun lagi. Social indifferent curve seperti ini. Kalau kita lihat syarat dia optimal itu adalah ketika dia satu lagi ya, dia higher social welfare-nya semakin ke kanan semakin tinggi. Artinya semakin ke kanan itu kesejahteraan sosial masyarakat itu semakin naik. Yang optimal itu ada di titik ini, yaitu ketika social indifferent curve-nya itu bersinggungan dengan utility possibility frontier-nya. Inilah sosial optimum itu, sosial optimum, dan di sini kesimpulannya adalah dia efisien, ya, dia efisien. Oke, di sini ini mulai doktrinisasi saya lakukan ya, satu doktrinisasi bagaimana orang liberal itu menerangkan caranya agar pemahaman demokrasi atau liberal itu kebebasan itu dipakai. Jadi jangan sampai dicampur tangan lah. Itu pengen seperti itu ya. Di sini ya, Pareto efficient, allocation are unfair. Itu kritik ya. Jadi terkadang beberapa Pareto efficient itu alokasinya tidak adil gitu, tanda kutip. Di sini kita contohnya adalah mungkin seseorang tuh punya makan lebih banyak, tapi dia tidak unfair gitu, tidak adil gitu. Tanda kutip, dia kasih tanda kutip ya. Contoh yang kalau kita lebih mudah memahami dengan makanan ya. Contoh yang adil itu ya, makanan nasi kotak atau nasi bungkus. Ya. Kalian datang ke pesta dikasih nasi bungkus atau nasi kotak, nah, itu yang adil. Kenapa? Karena di nasi kotak itu kan misalnya kan dikasih tuh di nasi kotaknya nasi dengan takaran yang sudah disepakati sama cateringnya gitu kan. Terus lauk biasanya 2 kan, kasih lauk 2. Itu yang cateringnya agak mapan sedikit kan 2 tuh. Terus dikasih sayur kan, kasih pisang atau buah apalah gitu. Terus kasih air mineral. Biasanya itu kalau nasi kotak kan. Itu yang adil tuh, semua orang kebagian sama, lauknya sama, nasinya sama, ya, kebagian banyak, sayurnya sama, mineralnya dapat, buahnya dapat, itu adil kan? Itu bagi sebagian orang anggap itu adil. Tapi yang masalah adalah kan, apakah perempuan makannya sebanyak itu? Biasanya. Yang terjadi apa? Kalian yang makan nasi kotak pernah? Yang perempuan sekarang habis semua? Bisa aja enggak Pak? Gimana biasanya habis? Kalau dikasih nasi kotak datang ke pesta atau acara kampus misalnya atau acara organisasi, apakah nasi kotak kalian habis sama kalian? Atau nasi bungkusnya habis nggak sama kalian? Ada yang tersisa nggak? Habis Pak. Oh habis, masih habis. Yang lain habis? Enggak. Yofi nggak habis? Habis nggak? Bagi Yofi gimana habis? Enggak Pak. Enggak. Apa yang tersisa biasanya apa? Nasi, lauk atau apa? Apa yang tersisa Yofi biasanya? Yang nggak habis apa? Nasi ya Pak. Nasi. Saya biasanya dulu zaman kuliah gitu kan, biar menjaga tidak kekurangan gizi, kita di rantau ya deketin perempuan kalau ada pesta kan, atau acara gitu kan, acara kampus. Kamu nggak suka kan? Nasi banyak, udah saya sayur nggak terlalu suka. Kamu suka sayur kan? Udah tukar ya. Saya kasih sayur saya sebagian, tak nasi dia sebagian. Saya buah nggak terlalu suka misalnya, saya kasih buah kamu minta lauk kamu ya, barter. Maka di sana kan kita melihat awalnya kita menganggap dengan pembagian nasi kotak itu adil gitu. Ternyata yang laki-laki kan porsi makan lebih gitu kan, perempuan kan porsi makan nggak banyak. Yang adil tuh maunya seperti apa? Yang kalau seandainya liberal itu kan seperti prasmanan gitu. Kalian datang ke kondangan, pesta, nikahan, itu kan ambil piring, ambil nasi sesuka kalian kan. Kalau yang habis nguli gitu kan, habis bertukang ya porsinya banyak gitu. Porsi kuli gitu kan.
nasi tinggi, lauknya penuh semua tuh. Tapi yang jaga badan atau jaga diet mungkin ya makannya sekedarnya aja gitu kan. Jadi itu yang kalau bagi orang liberal seperti itu pengennya. Jadi ya taruh aja sana. Kalau dia butuh dia ambil nasinya sebanyak mungkin. Tapi kalau seandainya nggak butuh nggak pasti nggak ambil nasi dia. Mungkin ambil sedikit aja gitu. Jadi kritik bagi orang yang tidak sepakat dengan sistem liberal itu dia mengatakan kita fair kok, bukan unfair gitu. Karena kan kompetitif ya. Bagi si liberal ini percaya dengan cara melakukan pasar persaingan itu akan menghasilkan alokasi yang adil. Itu bagi orang liberal. Ini satu doktrinisasi yang mulai ditanamkan kalian. Bagi ekonomi kita kebetulan saya kuliah juga sama gitu kan. Kita memang kurikulumnya ke arah sana. Walaupun kita nggak sadar ya. Kita nggak pernah membandingkan dengan kurikulum negara sosialis, jarang sekali kita kuliah di sana gitu kan. Biasanya Amerika gitu kan, Australia itu masih sama. Inggris. Ya, kalau mau coba bandingkan negara sosialis gitu ya. Nanti kita lihat cara berpikirnya seperti apa. Tapi saya membuka khazanah satu kesempatan nanti. Mudah-mudahan mungkin ada yang bercita-cita lanjut lagi kuliah S2 gitu kan. Coba ambil kuliah lain gitu. Di negara lain mungkin pandangan berbeda dengan apa yang kita pernah pelajari di S1 ini. Tapi karena saya dari S1 S2 dan kurikulum kita pakai buku teks yang sama gitu. Ya saya harus mengatakan sama kalian ini adalah doktrinisasi tentang bagaimana ekonomi liberal. Bagi orang liberal itu bukan unfair, itu fair tuh. Dengan alokasi yang kompetitif itu akan menjadikan fair seperti makanan prasmanan tadi. Kita datang ke prasmanan, ambil nasi yang kita butuhkan dan kita mengambil lauk yang secukupnya kita pakai. Tidak semuanya dibagi rata gitu. Jadi pemerataan itulah yang bikin yang tidak fair bagi dia. Karena ada orang yang tidak terlalu suka dengan makan banyak gitu ya. Mungkin dia cukup sedikit aja, tapi ada yang butuh banyak makan gitu. Ya. Ini kita coba lihat bagaimana jika ya si A ini suka dengan preferensi si B, alokasi si B. Kalau bahasa kerennya dikit ya, jealous atau cemburu atau iri ya. Dia iri dengan orang lain gitu kan. Wah, tetangga saya ada mobilnya 2, saya masih jalan kaki, iri dia. Ya harusnya sekaligus ya ekonomi liberal yang ngajarin nggak usah iri gitu. Syaratnya free and fair, jadi kita nggak perlu syarat alokasi yang fair itu bagi pemahaman varian gitu ya. Buku teks yang American Mandate ini adalah alokasinya syaratnya dikatakan alokasi itu adil itu adalah kalau seandainya para sebuah efisien, atau yang kedua tidak ada kecemburuan atau iri ya dengan pihak lain. Maka itulah keadilan, si adil-adilnya. Ya, sama kayak kalian datang ke kondangan, ada teman kalian ambil nasi 2 sendok, ada yang 1 sendok, ada masalah, itu fair kok. Karena kita mau makannya cuma segitu. Perut saya, kadar perutnya cuma segitu gitu. Itu nggak usah iri gitu. Berarti udah efisien tuh. Tapi kalau seandainya masih iri, wah kok nasi saya sedikit ya, nasi teman saya masih banyak gitu. Atau kita masih belum capai ke titik keadilan. Masih ada kayak cemburuan ya. Jadi syarat dari keadilan, alokasi yang fair atau yang berkeadilan itu syaratnya adalah Pareto efisien. Yang kedua adalah MV free. Nah, sekarang kita coba buktikan bagaimana dengan cara liberal ini itu bisa terpenuhi 2 syarat ini. Itu efisien Pareto sama bebas dari masalah kecemburuan keirian itu. Nah, di sini apakah semua endowment create? Jadi endowment ini akan menciptakan alokasi yang fair gitu ya. Endowment ini contohnya adalah kalau bisa kita permudah gitu ya, itu adalah hal-hal yang tersedia ya. Misal kayak prasmanan tadi, datang ke kondangan, mungkin dia menyediakan ayam itu cuma 100 potong ya. 100 potong ayam dalam pestanya, mungkin nasi mungkin untuk berapa piring gitu ya. Nah, itu yang tersedia di sana. Misal tadi contoh ayam ya, ayam itu ada 100 misalnya, 100 potong. Mungkin kita bandingkan dengan buah juga, misalnya ada pisang misalnya 100 juga. Berarti yang tersedia 100 pisang sama 100 ayam ya. Maka pembagian seperti apa? Alokasinya yang adil, kalau adil kan mungkin orang mikirnya udah bagi rata aja gitu. Kalau ada 100 orang ya masing-masing kebagian ayam 1 gitu ya. Kalau ada 50 mungkin satu orang dapat ayamnya 2 gitu. Jadi kalau ada 50 orang dia dapat 2 ayam,
sama 2 pisang, kan? Itu yang adil seperti itu, kan? Jadi apakah pembagian ya endowment create fair itu menciptakan alokasi? Kalau bagi orang liberal enggak, no, ya. Jadi kalau seandainya dibagi merata tadi, misalnya kayak nasi kotak tadi, kita punya stok misalnya ada 100 ayam, jadi peserta ada 50 orang, masing-masing peserta kebagian 2 ayam gitu ya. Apakah pembagian secara merata itu menciptakan ya terjadi alokasi yang fair? Kalau bagi orang liberal enggak, itu enggak akan terjadi. Kenapa enggak terjadi? Nih, contoh dicontohkan dengan cara mengilustrasikan kalau seandainya kita punya agen 3, gitu kan? Kita punya 3 orang, gitu. Dia sama-sama punya stok yang sama. Contoh tadi, misal tadi ya, kita permudah dengan cara tadi. Dia dapat nasi kotak sama, ya. Di nasi kotaknya saya permudah sedikit. Di nasi kotak ada 1 nasi, 2 lauk, sama sayur, sama buah. Gitu. Ukuran nasinya ditakar sama 2 sendok lah, misalnya 2 sendok nasi. Si A sama si B, ini misal cowok, gampang itu kan. Si A sama B cowok, sedangkan si C itu cewek. Ya. Si A sama B itu kadar makanannya sama. Ya. Dia 1 nasi kotak kalau bisa nambah sedikit gitu kan. Lebih dikit dong gitu kan. Bisa lauknya nambah lagi, nasi nambah. Sedangkan si C itu nggak terlalu suka dengan hal seperti itu, nggak terlalu suka makan banyak lah gitu. Kan sekedar aja. Maka di sini si B agak cerdas nih. Si B-nya cerdas dekatin si C. Yuk, saya minta dong gitu. Saya tukar sama kamu. Saya kasih nasi sebagian. Saya minta nasi kamu sebagian. Saya minta lauk kamu sebagian. Saya kasih sayur. Saya kasih buah sebagian. Nah, jadi si B sama si C melakukan transaksi. Di sini muncul kecemburuan si A. Si A cemburu dengan si B karena si B menjadi lebih banyak, ya kan? Jadi akhirnya alokasi itu tidak jadi adil lagi. Gitu. Yang awal tadi kita bagi rata, mungkin sebagian orang merasa, wah saya nggak butuh banyak ini, saya nggak butuh nasi banyak, saya nggak butuh lauk banyak, saya cukup sayurnya aja, saya cukup buahnya aja yang banyak. Nah, maka bagi yang lain itu akan terjadi kecemburuan, ada yang kelebihan, ada yang kekurangan. Maka di sini alokasinya itu tidak fair. Ya, dengan cara pembagian sum endowment ini kita samakan dengan nasi kotak tadi, itu akan memunculkan ketidakadilan, alokasi yang tidak adil. Dipermudahlah kita contohkan ilustrasi yang 2, ya, 2 bagian saja dipermudah untuk bisa bikin Edward box-nya, yang dia asumsikan dia punya sum endowment. Di sini kita mengakomodasi terjadinya perdagangan. Dan di sini masuk ide dari Adam Smith, yaitu pasarnya kompetitif. Ya. Pertanyaan, apakah post-trade allocation be fair? Ya. Jawabannya ya. Kenapa? Nah, di sini contoh tadi nasi kotak tadi ya, nasi kotak 1, nasi kotak 2, gitu misalnya. Atau tadi dikasih lauk sama buah, gitu ya. Buahnya tertentu, jumlah tertentu, lauknya jumlah tertentu. Di sini si A sama si B itu punya konsumsi X sejumlah tertentu, sedangkan untuk barang 2 sejumlah X, ya. Sedangkan untuk barang si B, untuk barang 1 dengan sejumlah X gitu, ini kan merata ya, sebagian sama gitu. Sama-sama dapat bagiannya sama kayak nasi kotak tadi. Secara persamaan ya, kalau kita coba, kalian ingat dulu di apa? Kita kan di permintaan atau di demand waktu itu diajarkan ya, termasuk di preferensi sama choice itu kan, kita pasti punya kendala dalam mengkonsumsi. Kalau pengen semua itu pasti terkendala dengan berapa harga barang tersebut dan berapa anggaran yang tersedia, berapa pendapatan kita. Nah, maka di sini kita coba pindahkan itu pemahaman itu bahwa P1 dikali X1, jadi berapa banyak barang X1 yang dipakai sama si A tergantung berapa harga dari P1 itu sendiri, tambah P2 ya, berapa harga barang 2 itu, maka dikali dengan sejumlah barang X2 yang dikonsumsi, dan nilainya akan sama dengan berapa yang tersedia alokasi barang itu yang ada di pasaran, ya. Jadi harga
barang satu dikali dengan berapa endowment yang tersedia. Barang satu ya, terus yang ditambah harga 2 dikali dengan endowment barang 2, dan begitu juga dengan B ya. Nah, ini sedikit matematika yang tidak terlalu dalam. Kalau kalian lihat di bukunya lain ya, ini akan tergambarkan bagaimana kompetitif. Syaratnya nanti adalah P1 sama P1 per P2 ya. Itu akan sama dengan nilai marginal rate of substitution. Jadi dia akan mensubstitusi barang satu dengan barang 2 tergantung berapa harganya. Itu rasionya itu digunakan. Jadi kalau beberapa buku yang komplikatif dengan matematika itu akan diterangkan. Tapi di varian tidak, maka saya tidak perlu menerangkannya. Tapi kalau saya dibutuhkan untuk suplemen kalian, kalau saya ingin kuliah lebih lanjut, saran saya baca buku Carlson, cukup membantu ya memahami itu. Begitu ya P1 ya di barang 2, barang B, seterusnya. Sini diasumsikan si agen A itu iri dengan si B yang dimiliki oleh si B. Maka dia menganggap bahwa kombinasi barang si B ini itu lebih bagus dibandingkan kombinasi barang si A. Maka di sini kita mengatakan bahwa si P1 per S1 tambah P2 S2 ini lebih besar nilainya dibandingkan apa yang dimiliki oleh si A. Ya. Jadi si A iri, kok merasa tetangga saya lebih banyak dibandingkan saya. Jadi ada muncul kecemburuan. Di sini muncullah cara lain, sedangkan si B tidak mengalami hal seperti itu. Ya, kita akan melihat bagaimana nanti dengan cara melakukan trading itu akan menghasilkan hasil alokasi yang adil. Seperti tadi ya, mungkin perempuan tidak suka makan terlalu banyak, dia cukup makan buah atau sayur yang lebih banyak, maka dia pasti akan meminta buah dan sayur saja yang banyak. Saya nggak mau nasi terlalu banyak, lauk nggak usah terlalu banyak. Mungkin bagi laki-laki dia butuh lauk lebih banyak, nasi lebih banyak, dia akan meminta itu lebih banyak, maka akan terjadi trading ya. Terjadilah kalau pakai tradisional dia akan barter gitu. Ini contoh secara grafik ya, bagaimana kita memahami itu. Ini contoh ya. Awalnya kan endowmentnya ada G1, omega 1 ya. Ini omega 1. Jadi si A kebagian omega 1, si B juga kebagian omega 1, ini bagi rata kan. Itu juga dengan omega 2 gitu, dibagi rata. Masing-masing kebagian sama kayak nasi kotak tadi. Sekarang muncul tuh ya dengan harga barang tertentu yang P1 P2 kita bisa bikin slotnya. Yang terjadi alokasi yang diinginkan bagi masing-masing individu itu adalah seperti ini. Yaitu di sini adalah si B itu pengennya barang satu lebih banyak, tapi dia nggak terlalu suka dengan barang 2, dia mau kurangi aja. Sedangkan si A itu pengennya barang 2 lebih banyak, sedangkan barang satu itu sedikit mungkin, nggak usah terlalu banyak. Contoh kayak makanan tadi ya, si perempuan mungkin nggak terlalu suka dengan nasi terlalu banyak, dia akan suka. Disinilah muncul Pareto efficient itu, dia akan bersinggungan, kepuasan si A sama si B itu akan bersinggungan. Di sini kita bisa mengatakan bahwa perdagangan itu akan menghasilkan Pareto efficient dan tidak ada kecemburuan. Si A tidak cemburu dengan si B tidak cemburu dengan A. Misal tadi contoh ya, si A mungkin merasa, oh si cewek ini kok makannya kebagian banyak, si ini saya pengen gitu. Sedangkan dia nggak terlalu banyak makan kan. Udah barter lah, maka si A dapat untung kepuasan, si B juga dapat kepuasan karena dia dapat makanan yang dia sukai sama dia. Disinilah doktrinisasi bagaimana memahami secara liberal kepuasan, kesejahteraan itu bisa dicapai dengan cara dilakukan pasar persaingan sempurna, jangan diatur-atur, biar mereka yang ngatur gitu ya, biar masyarakat yang menghasilkan yang diinginkan dia. Ya peran pemerintah ya kalau bisa seminimal mungkin, jangan terlalu banyak ikut campur gitu. Karena dari tadi kan kesulitan adalah kita akan mencari preferensi masyarakat. Kesulitan nanti bikin kebijakan publik itu seperti itu. Kita mau bikin rumah rakit, anggaran dari pajak masyarakat, tapi nggak semua masyarakat suka dengan rumah sakit. Mungkin dia sukanya taman gitu kan, taman hiburan. Mungkin dia lebih suka nonton pertunjukan dan seterusnya. Berarti kan ngapain pemerintah ngabisin uang pajak masyarakat, malakin masyarakat gitu kan, untuk menyediakan hal-hal infrastruktur atau barang yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Bagi orang sosialis itu masih bisa diterima, karena hal seperti itu dia melihat kalau seandainya itu masih bisa kita pakai dengan konsep function tadi ya, social function tadi. Ya kita puasin aja sebagian itu udah puas semuanya.
kita bisa meningkatkan kesejahteraan. Mungkin kita tidak bisa membebaskan sebelumnya gitu kan. Nah, kalau di liberal tadi udah pasar persaingan sempurna aja, biar mereka bersaing memutuskan mana yang terbaik bagi mereka. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh. Kita masih ada 1 menit 20 menit. Kalau sampai 20 detik, kalau saya butuh diskusi lebih panjang, nanti bisa saya bagikan link yang selanjutnya. Tapi kalau sampai tidak, mungkin kita akhiri gitu. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada? Ada yang ditanyakan? Kalau mau ditanyakan boleh. Kita masih ada 1 menit lagi, ya. Jadi sekarang ini masih banyaknya ngendongeng saya. Jadi tidak banyak bahas tentang matematikanya, saya kurangi dulu lah, ya. Biar nanti yang di surplus konsumen yang matematikanya. Di sini biarlah yang pemaham intuisi dari ekonomi liberal ini seperti apa dalam memutuskan suatu kebijakan, termasuk ranahnya ke arah ekonomi kebijakan ini, ya. Tidak ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, saya